kita akan berbincang-bincang dengan salah satu lulusan terbaik dari Universitas Katolik de La Salle Manado pada tahun 2020, yaitu Pascal Andre Rampengan. Nah, topik pembicaraan hari ini tentang pemerintah daerah. Yang pertama, kita akan mengetahui asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut. Jadi untuk berbicara mengenai asas-asas pemerintahan daerah, seperti yang sudah kita ketahui atau kita lihat dalam literatur, tetapi ada 4 yang menjadi asas utama dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah asas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua adalah asas desentralisasi. Asas tersebut merupakan kebalikan dari asas sentralisasi, di mana semua penyerahan wewenang tersebut diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan pemerintahan di dalamnya. Sementara asas yang ketiga, yakni asas dekonsentrasi atau asas yang disebut pelimpahan wewenang. Sementara asas yang terakhir adalah tugas pembantuan, di mana penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, dan atau dari desa dan dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sendiri. Seperti itu asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Nah, dari asas-asas tersebut kita akan mengetahui perbedaan daerah otonom dan otonomi daerah. Apa sih perbedaannya, Pascal? Untuk membedakan dua hal tersebut, sebenarnya ada 2 prinsip dasar. Yang pertama, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang kedua adalah daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di mana ada wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah menurut KBBI adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah kita mengetahui pengertian otonomi daerah, sekarang kita akan mencari tahu dasar hukum dari pemerintahan daerah. Ada 6 dasar hukum pemerintahan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang keenam, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak dan kewajiban daerah yang terdapat dalam pasal 21 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut.
A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. B. Memilih pimpinan daerah. C. Mengelola aparatur daerah. D. Mengelola kekayaan daerah. E. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. F. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. G. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan H. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut. A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan. Dan O. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat 1, hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.